imam masjid Musyawarah. Siapa sih? Aspi, ya Ustaz Aspi. Salam kenal, ta'aruf dari saya. Semoga beliau-beliau semua diberikan panjang umur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat selalu, dan selalu bisa menurunkan ilmunya kepada kita semua. Ini saya juga apa ini yang mau disampaikan gitu. Hanya saya baru kedua kali di sini ya. Jadi yang untuk kalau taklimnya ya waktu itu ada acara. Salam ta'aruf aja dulu, perkenalan dari saya. Saya tinggal di ujung Menteng sana dan kegiatan sehari-hari ya cuma membina rumah tahfiz kecil-kecilan setiap habis isya, dan seperti tadi tapi juga katakan saya imam masjid, imam rawatib masjid Al-Barkah maghrib dan isyanya di Cakung. Jadi saya juga lulusan perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Ya, masih. Jadi kebanyakan ya Habib dan para asatidz lainnya dan jamaah semuanya, saya bergerak atau kehidupan saya hanya bergelut di bidang Al-Quran biasanya. Jadi belum begitu terbiasa juga ngisi-ngisi tausiah seperti ini. Ini sebenarnya tembakan juga ini dari dadakan Ustaz Musab. Tadi saya habis ngajar ngaji, habis ngajar tahfiz disamper oleh Ustaz Abbas ya, Abbas rumah sakit saya. Ayo ikut antum ngisi. Ngisi apa saya bilang. Ya, jadi itu sekedar sekelumit tentang saya. Alhamdulillah saya baru tinggal di Cakung, ujung Menteng sana itu. Sebenarnya ingin lagi belajar ini dari para asatidz lainnya. Saya itu masih dalam penataan diri saya sendiri, lagi belajar untuk mengamalkan apa-apa yang pernah saya dapat saya pelajari dari Al-Quran, dari hadis Nabi dan yang lain-lainnya dari guru saya. Saya mau coba istiqomah di Cakung, di ujung Menteng sana. Saya diajak ke sini ya alhamdulillah oleh Ustaz Abbas, nambah persaudaraan, dan saya memang senang bersaudara itu karena mengamalkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun, itu di surat Al-Hujurat ayat 10. Jadi kita itu mukmin itu bersaudara gitu. Kemudian juga saya juga mungkin hanya ingin mengingatkan kembali, kalau di zaman dulu ya Bib semua itu kita lihat kalau perbandingannya dengan zaman sekarang ini itu ada yang hilang itu kalau saya bisa sharing ya, saya hanya sharing saja. Zaman dulu itu kalau setiap habis maghrib dan habis subuh, karena saya kecilnya di Bintara ya, setiap habis subuh habis maghrib itu ada setiap di musola ada istilahnya deres Quran. Jadi nggak pulang gitu, jadi deres Quran dulu yang ngaji ya, terus kemudian baca Quran gitu. Apalagi habis subuh itu deresnya terus biasanya sampai jam 6 gitu atau setengah 6 gitu. Nah, hal-hal seperti itu zaman untuk saat ini saya lihat di kalangan generasi muda atau anak-anak kita itu sudah semakin langka, semakin hambar. Kita lihat semakin berubah wajah di musola masjid itu sudah tidak ramai lagi gitu. Itulah yang menjadi keprihatinan saya untuk saat-saat zaman-zaman sekarang ini. Kita sudah tidak bisa melihat lagi bagaimana kecintaan anak-anak generasi kita, remaja, kecintaannya terhadap Al-Quran itu semakin agak menjauh gitu.
Ya mudah-mudahan sih yang hadir di sini, kalau saya lihat dari wajah-wajahnya pada cinta Al-Quran semua, pada mempelajari, baik itu dari segi bacaan, tahsin, apalagi sampai menghafalkannya dan mengamalkannya, memahami ayat kandungan Al-Quran dan mengamalkannya. Mudah-mudahan kalau anak yang hadir di sini semua, para adik-adik kita semua termasuk dari orang-orang yang Qurani semua, yang cinta pada Al-Quran. Jadi ada hal-hal yang miris kalau dilihat di hati kita semua. Mungkin itu semua dialami oleh kita yang sudah tua ini, yang sudah belum begitu tua sih, artinya sudah punya umur ini. Kita mengalami ada yang berubah. Dulu, zaman dulu ya, mungkin Habib juga ngalami ya Habib ya. Zaman dulu mungkin di kampung Habib atau di mana gitu, di tempat kecil, di Ustaz Abbas, Ustaz yang lain-lain. Itu ramai sekali masjid musola itu, anak-anak mengaji, remaja mengaji, baca Quran. Sekarang itu semakin hilang, kosong itu banyak masjid musola. Bagaimana kita punya PR orang-orang tua ini. Makanya saya terpanggil untuk membina anak-anak remaja di lingkungan saya, di kampung saya di Cakung, Ujung Menteng sana. Dan saya mencoba istiqomah, saya lagi belajar juga untuk mencoba istiqomah, karena banyak tawaran-tawaran di luaran, mau di daerah-daerah, saya di pondok pesantren atau di mana. Dulu saya sudah melanglang buana, sudah kemana saja, sudah jadi musyrif di pondok pesantren ini, itu, pembina Al-Quran segala macam. Saya udah capek di luaran, jadi kayaknya memang harus membangun wilayah sendiri. Kenapa kita merhatikan wilayah luar, tapi wilayah kita tidak perhatikan. Mudah-mudahan kita semua di sini, termasuk jamaah adik-adik kita semua yang hadroh ini, dan para bapak-bapaknya, para asatidz semua, termasuk yang hubul Quran, yang cinta Al-Quran, yang menjadi punya, tadi kata istilah serta way of life gitu. Jadi Quran itu kita jadikan sebagai imam, sebagai pemimpin kita, hudal linnas, sebagai petunjuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita lebih terpacu lagi. Tadi seperti yang Bapak sampaikan juga di hadis ke-25 tadi, zikir yang paling utama, betul, itu adalah zikir dengan Al-Quran. Itu yang paling utama. Banyak sekali kandungan Al-Quran, rahasia-rahasia Al-Quran, dari kitab-kitab Qazimatul Asrar dan lain-lainnya, itu banyak fadilah-fadilahnya. Mari sama-sama kita hidupkan, kita semangatkan lagi giroh kita, bangkitkan kembali untuk sering membaca Al-Quran, mempelajari dan memahami kandungannya dan mengamalkannya. Itu saja mungkin dari saya, sekedar buat motivasi saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya sebaik-baik mengajar Al-Quran, insyaallah ya. Saat Ade, ya Allah berikan istiqomahan. Saat Amin, Allah berikan istiqomahan. Jadi kalau melihat Facebooknya Ustaz Amin, langsung kasih love ya, subscribe and pencet loncengnya, insyaallah. Karena senang ngeliatin ya, lagi itu di mana tuh, di pernikahan ya insyaallah ya. Mudah-mudahan terus kita istiqomah mengajarkan Quran dan terus belajar Quran. Dan bagi orang yang beriman ya, kata Rasulullah SAW, orang beriman yang gak baca Al-Quran itu bagaikan buah tamar, manis tapi gak wangi ya. Tapi kalau orang beriman baca Al-Quran bagaikan buah apa? Buah durian ya. Udah wangi, manis ya. Tapi orang munafik yang baca Al-Quran bagaikan buah yang manis tapi pahit ya. Orang munafik gak baca Al-Quran udah parah banget, buah kultur dia ya. Ya kita baca Al-Quran ya, minimal ya sehari selembar, sehari 2 lembar
rutinin dan melatih mata kita, ya, melatih hati kita, ya. Jadi kalau nggak bisa 1 juz sehari ya minimal halaman sehari, ya. Tahu ya kita baca ayat-ayat pilihan, tadi udah disampaikan Ustaz Abbas, mau tidur baca Al-Mulk, terus kemudian baca apa lagi? Al-Waqi'ah, Al-Dukhan, Al-Mujammil, lama-lama agak tidur-tidur. Banyak bener ya. Lama. Ya, minimal lah ya Al-Mulk lah ya. Al-Mulk tuh ya benar, kulhu, Al-Falaq dan An-Nas. Itu yang udah positif, yang udah pastinya. Ya. Kalau Ana ya ini baca ratib Al-Hadad. Jadi tidur nggak tahu tuh ratib sampai di mana, udah tidur ya, udah ketiduran ya, nggak sampai tuntas, nggak tahu udah tidur ya. Ya mudah-mudahan ya ini semua dapat bermanfaat buat kita, dapat sesuatu yang buat kita menjadikan pahala baca Al-Quran dan mengamalkannya. Insyaallah mari sama-sama kita tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Rehadro ya, Rehadro. Ya, Sadino. Ya Rabbana atarabna bi annana gharabna wa annana asrabna ala ladha asrafna فانظر علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وشائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي عصمة وفضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حتى الحق والآل وصحبه إلى قص صحبه والحمد لله بالغد والتناحي أمدا كثيرا ناحي محبة النسائي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قبول